bisa jadi juga Indonesia itu menjadi cikal bakal awal berdirinya khilafah Islamiyah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua pemirsa, penonton dari channel Ngapak Mengaji, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita semua masih bisa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang paling penting kita sampai hari ini masih diberikan nikmat keimanan dan juga keislaman, sehingga kita masih bisa mengikhtiari, masih bisa berusaha untuk menjadi seorang hamba yang insya Allah dimuliakan, diridhoi dan juga diberkahi setiap langkah, setiap menapaki kehidupan ini. Baik pemirsa channel dari Ngapak Mengaji, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita coba untuk sedikit membahas tentang salah satu isu ya yang sempat memanas ya, sehingga kemudian membuat pemerintah Indonesia itu sempat membuat perpu ya, sampai kemudian pada akhirnya pada waktu itu membuat undang-undang untuk kemudian membubarkan ya atau mencabut badan hukum dari salah satu ormas Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, kita akan bicara tentang masalah khilafah ya, al-khilafah. Kata al-khilafah atau khilafah ya, saya yakin dari teman-teman semuanya sebagian ada yang sudah sering dan juga mungkin sudah pernah mendengar tentang khilafah atau kata khilafah, atau mungkin juga sebagian juga ada yang mungkin baru pernah mendengar istilah atau kata khilafah ya. Nah, khilafah ini satu, ada yang memaknai secara positif sebagai ajaran Islam. Khilafah ini ada yang mungkin baru pernah mendengar ya, dan yang ketiga ini khilafah ini ada yang kemudian salah memahami sehingga kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang negatif atau bahkan mungkin menjadi sebuah ancaman. Nah, sebenarnya apa itu khilafah ya, dan juga mengapa kemudian kita sebagai seorang muslim itu tidak perlu ragu ketika kita ingin mengatakan bahwa kita ini selain memang membutuhkan khilafah, juga memang khilafah ini adalah bagian dari ajaran Islam yang kemudian para cendekiawan muslim atau para ulama terdahulu itu mengatakan bahwa mewujudkan khilafah itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah fardu. Nah, pemirsa yang berbahagia dari channel Ngapak Mengaji ya. Jadi sebelum kemudian kita lebih jauh ya membahas tentang apa itu khilafah dan kemudian mengapa harus khilafah, maka kita harus memahami bahwa perjalanan umat manusia ini teramat panjang ya, teramat panjang. Lebih khusus lagi kalau kita melihat perjalanan dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini
juga memiliki banyak sekali cerita di masa lalu yang kemudian mengalami banyak sekali perubahan atau silih berganti perubahan dinamika peradaban umat manusia di Indonesia, atau mungkin sebelum Indonesia itu ada Nusantara ya. Sebelum kemudian Indonesia itu menjadi sebuah entitas politik nation state ya, yang kemudian disebut dengan Republik Indonesia, istilah yang populer pada waktu itu adalah Nusantara ya. Istilah yang populer pada waktu itu adalah Nusantara. Dan di Nusantara itu sendiri mengalami banyak sekali dinamika perubahan ya, yang kemudian dalam pemahaman umum masyarakat, Nusantara itu dulu diwarnai dengan berbagai macam atau begitu rupa kerajaan-kerajaan ya. Ada yang kemudian kerajaan yang berhaluan Buddha, kemudian ada juga kerajaan yang berhaluan Hindu, termasuk juga pada perkembangannya banyak sekali kerajaan yang kemudian berhaluan Islam atau kerajaan Islam, yang sesungguhnya ini juga memiliki keterhubungan dengan khilafah pada masa itu ya. Nah, pemirsa sekalian, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum adanya Indonesia ini, Indonesia menerapkan sistem politik yang kemudian kita kenal dengan bentuk monarki atau kerajaan ya. Secara politik modern, Indonesia sekarang ini menjalankan apa yang disebut dengan sistem politik demokrasi. Dulu pernah Nusantara itu berupa kerajaan-kerajaan ya, kemudian mendapatkan penjajahan atau mendapatkan kolonialisasi ya pada waktu itu, kemudian akhirnya ada proklamasi yang kemudian menjadi negara Indonesia yang menggunakan sistem politik modern demokrasi. Nah, yang ingin kami tekankan adalah bahwa perubahan-perubahan itu sesungguhnya adalah hal yang biasa ya. Perubahan sistem politik, perubahan sistem kenegaraan, atau mungkin perubahan dalam tata kelola paradigma atau bentuk negara itu menurut kami itu adalah hal yang biasa, atau itu sudah menjadi perjalanan sejarah di bangsa atau di negeri Indonesia. Artinya sesungguhnya secara logis sungguh sangat memungkinkan ketika kemudian Indonesia itu juga mengalami dinamika perubahan kembali di masa-masa yang akan datang. Allahu a'lam, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai warga masyarakat atau umat atau rakyat yang kemudian tentunya peduli dan juga cinta terhadap bagaimana negeri ini kemudian bisa menjadi negeri yang tidak hanya sejahtera secara materi ya, tidak hanya kemudian memiliki kemakmuran atau keadilan, tapi juga tentu menjadi negara yang diridhoi dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Itu tentu menjadi harapan kita semua. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia, adanya perubahan itu adalah hal yang biasa ya. Adanya perubahan-perubahan itu adalah hal yang biasa, dan itu menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam sebuah peradaban umat manusia. Nah, jadi sangat memungkinkan ketika mayoritas atau kemudian seluruh masyarakat Indonesia ya, tidak terbatas pada masyarakat muslim misalkan, kemudian ingin ada perubahan atau perbaikan pada sistem politik, pada sistem ekonomi, pada sistem tata kelola negara menjadi sebuah sistem yang berbeda dengan sistem demokrasi, sangat memungkinkan, sangat logis. Tinggal bagaimana kemudian seluruh stakeholder dari negara Indonesia itu menyepakati itu dan juga melakukan adanya perubahan itu. Jadi perubahan itu adalah hal yang sangat biasa, dan itu terjadi tidak hanya di negara Indonesia, tidak hanya di bangsa Indonesia, tapi juga mungkin
atau terjadi dimanapun, begitu ya. Nah, pemirsa sekalian, jadi bisa jadi juga Indonesia itu menjadi cikal bakal awal berdirinya khilafah Islamiyah. Bisa jadi juga karena perubahan itu juga seperti yang kami sampaikan tadi adalah hal yang biasa begitu. Nah, jadi kita coba itu yang pertama yang kemudian kami sampaikan ya tentang perubahan ya. Nah, yang kemudian yang kedua, kita coba masuk pada istilah khilafah. Apa itu khilafah dan juga kemudian mengapa harus khilafah. Nah, pemirsa yang budiman, apa itu khilafah? Kami bisa atau kita semua bisa menelusuri tentang penjelasan atau definisi atau makna dari khilafah itu sebenarnya bisa kita baca di banyak sekali literasi ya. Mungkin yang sangat terkenal ya, kita mengenal ada Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Al-Ahkam Al-Sultaniyah gitu ya. Kemudian juga ada ulama yang agak kontemporer ya, Imam Al-Maududi gitu ya. Kemudian juga ada pemerhati atau mungkin ada ulama yang sekaligus politisi yang kemudian mendirikan organisasi internasional begitu seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Dan banyak sekali kita bisa melihat literasi yang begitu rupa untuk kemudian melihat apa itu makna dari khilafah. Nah, kami mengambil makna dari khilafah yang menurut kami ini sangat luar biasa bisa dipahami dengan jelas ya, sehingga kemudian ini menjadi alasan kuat mengapa kemudian khilafah itu adalah ajaran dari agama Islam. Mengapa kemudian khilafah itu oleh para ulama menjadi bagian dari kewajiban yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Kita bisa menyimpulkan ini sebenarnya hanya dengan kita melihat ta'rif atau definisi atau makna dari khilafah yang mungkin akan coba kami singgung atau akan kami sampaikan ya. Jadi Al-Fakir melihat satu definisi yang begitu bagus ya, yang diambil dari kitab As-Syakhsiyah Al-Islamiyah Al-Justani ya. Jadi kitab Syakhsiyah juz 2. Di sini pada halaman 13 ya. Ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, di mana beliau mengatakan tentang makna atau definisi khilafah yang dari definisi ini kemudian bisa menjawab yang pertama adalah khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian para ulama kemudian bisa mengatakan bahwa khilafah adalah kewajiban. Jadi di sini dikatakan tentang pengertian khilafah ya. Jadi al khilafatu hiya ri'asatun ammatun lil muslimin jami'an fid dunya li iqamati ahkami syar'il islami wa hamli da'watil islamiyati ilal alam. Jadi dari definisi ini kami bisa kemudian menggarisbawahi paling tidak ada 3 hal ya, paling tidak ada 3 hal dari definisi yang disampaikan oleh penulis dari kitab As-Syakhsiyah Islamiyah juz 2 ini ya. Yang pertama adalah dikatakan di sini al khilafatu hiya ri'asatun ammatun lil muslimin jami'an fid dunya. Jadi khilafah itu poin yang pertama adalah sebuah sistem kepemimpinan. Sebuah sistem kepemimpinan umum untuk kaum muslimin seluruhnya di dunia. Jadi ada persatuan umat Islam ya, tidak terbatas umat Islam di sebuah
negara seperti Indonesia, tapi yang dimaksud adalah ada persatuan untuk seluruh umat Islam di dunia. Di asatun amatun lil muslimin fid dunya. Jadi ada kepemimpinan umum ya, ada kesatuan umum untuk umat Islam di seluruh dunia. Secara politik atau secara makna politik ini maksudnya adalah bahwa umat Islam bersatu dalam sebuah naungan entitas politik yang kemudian secara terminologi disebut khilafah Islamiyah. Di situ terdapat satu pemimpin bagi umat Islam keseluruhan yang disebut sebagai khalifah, atau yang kemudian disebut sebagai imam, atau mungkin dulu kita mengenal ada Amirul Mukminin ya. Jadi intinya umat Islam melakukan persatuan yang kemudian menerapkan sistem politik Islam yang disebut khilafah. Kemudian mereka memiliki satu pemimpin ya, memiliki satu pemimpin. Nah, tentang kewajiban kemudian umat Islam itu memiliki satu pemimpin ya, itu banyak sekali ya, banyak sekali dalil terutama dari sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh ya, kita sering mendengar ketika atau idza bu'i ali khalifatain ya, ketika di baiat dua khalifah, dua pemimpin bagi umat Islam, maka faqtulu akhara minhuma, maka bunuhlah salah satu dari keduanya. Artinya kita memang diwajibkan memiliki satu pemimpin dalam sebuah entitas politik yang kemudian di dalamnya menerapkan sistem politik khilafah atau sistem politik Islam yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Itu poin pertama. Jadi persatuan ya. Jadi khilafah itu memiliki poin pertama berupa persatuan umat Islam. Tentu di dalamnya kita menyadari harus ada keragaman ya. Tidak hanya untuk umat Islam tentunya. Siapapun umat selain Islam bisa masuk, karena kita juga melihat bagaimana sejarah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ketika kemudian ada daulah Islam Madinah, kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya, di dalamnya juga banyak sekali umat-umat non muslim ya, yang kemudian tetap berada dalam naungan sistem politik khilafah, dan itu tidak masalah sebenarnya. Kemudian yang kedua ya, dari khilafah, selain tadi yang pertama adalah tentang persatuan umat Islam, kemudian yang kedua adalah bahwa khilafah itu secara substansi atau tujuannya adalah liiqamati ahkamis syar'il islami. Jadi khilafah itu sesungguhnya adalah sebuah sistem politik yang kemudian di dalamnya bisa mengakomodasi adanya penerapan hukum-hukum Islam ya, penerapan syariat Islam ya. Jadi seluruh hukum Islam yang kemudian kita mengenal ya, kalau kita misalkan pernah belajar tentang usul fikih ya, sumber-sumber hukum Islam mulai dari Al-Quran, kemudian juga mulai dari as-sunnah atau hadis, kemudian juga ada ijma ya, kemudian juga ada qiyas. Nah, ini kemudian nanti di dalamnya melahirkan banyak sekali hukum yang tidak hanya terbatas pada persoalan pribadi, tapi juga ada hukum Islam yang kemudian bisa mengikat persoalan masalah masyarakat ataupun masalah kenegaraan. Nah, disitulah kemudian diakomodasi oleh sebuah sistem negara, sistem politik yang disebut khilafah. Jadi khilafah ini adalah negara yang kemudian di dalamnya bisa mengakomodasi adanya penerapan hukum-hukum Islam yang kemudian kita sering sebut penerapan hukum Islam secara kafah. Disitulah kemudian kita bisa benar-benar mengharapkan adanya rahmatan lil alamin dengan adanya penegakan syariat Islam secara kafah. Jadi yang pertama adalah khilafah bicara tentang persatuan umat, ya, persatuan masyarakat, persatuan rakyat, persatuan warga negara. Yang kedua adalah tentang penerapan regulasi, penerapan hukum-hukum yang kemudian tidak berasal dari pikiran-pikiran manusia seperti demokrasi, tapi berasal dari sang pencipta yang kemudian disebut dengan syariat Islam.
tentu ini hal yang sangat mulia. Jadi pertama adalah persatuan umat manusia, yang kedua adalah adanya syariat Islam, ya. Kemudian yang ketiga tentang khilafah. Jadi khilafah ini yang ketiga adalah wahamlid da'watil islamiyati ilal alam. Jadi khilafah ini juga kemudian memiliki peranan untuk menjadi salah satu wasilah atau sarana untuk berdakwah, ya. Berdakwah Islam ke seluruh penjuru dunia ilal alam, dan ini sudah dilakukan oleh para pendahulu umat Islam mulai dari Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kemudian tidak ada dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Jadi sampainya Islam di Indonesia, kemudian kita bisa memeluk agama Islam, adalah kemudian karena ada dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan pada waktu itu ketika sudah berdiri Daulah Islam Madinah, kemudian ada khilafah pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian ada khilafah di Bani Umayyah, kemudian ada Bani Abbasiyah, sampai kemudian ada Bani Utsmaniyah, itu melakukan dakwah Islam, ya. Dan ini tentu menjadi bagian dari politik luar negeri untuk menyebarkan rahmat Islam kepada seluruh penjuru dunia. Karena Islam itu menjadi hak untuk umat manusia, ya, menjadi hak untuk kemudian semua manusia yang menjadi umat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tujuan atau mungkin substansi dari khilafah yang berikutnya, itu yang ketiga, adalah dakwah, ya. Jadi eksistensi khilafah ini akan membuat kita bisa menjadi umat yang bersatu dalam sebuah sistem politik yang kemudian memiliki satu pemimpin, yang kemudian di dalamnya ada iqamatu ahkami syar'i, ada penerapan hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga di situ ada dakwah Islamiyah ilal alam, dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini tentu menjadi perhatian penting untuk kita tentang khilafah. Jadi kita melihat khilafah ini sebagai sebuah sistem politik, ya, sebagai sebuah sistem politik yang itu diajarkan oleh Islam, karena baik adanya persatuan umat Islam, penerapan hukum-hukum Islam, adanya dakwah Islam kepada seluruh penjuru dunia, itu adalah ajaran-ajaran Islam, ya, yang setiap poinnya itu memiliki dalil, setiap poinnya itu memiliki sumber dari nas di Al-Quran ataupun di sunnah ataupun di hadis, gitu. Jadi tentu khilafah adalah ajaran Islam. Ketika kita kemudian mengenalkan khilafah sebagai sebuah ri'asatun ammatun lil muslimin jami'an fid dunya, ya, li iqamati ahkami syar'il islami wa hamli da'watil islamiyah ilal alam. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan kita tidak boleh ragu sesungguhnya, ya. Nah, pemirsa sekalian dari Ngapak Mengaji, ya. Jadi itulah kemudian sedikit tentang ta'rif khilafah, ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas detail tentang poin-poin penting tentang khilafah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ri'asatul ammatun lil muslimin, kemudian bagaimana kemudian iqamatu ahkami syar'il islami, kemudian bagaimana kemudian hamdud da'watil islamiyah ilal alam. Nah, itu nanti mungkin bisa kita singgung di lain waktu secara detail. Dan yang paling penting yang ingin kami sampaikan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, dan khilafah menjadi bagian yang sesungguhnya menjadi perhatian penting bagi umat Islam, karena itu adalah kewajiban bagi kita, ya, untuk bisa kemudian kita mewujudkannya, ketimbang kemudian kita tetap mempertahankan sistem demokrasi yang terbukti pada akhirnya demokrasi itu hanya melahirkan apa yang disebut dengan oligarki. Kemudian secara ekonomi pun demokrasi pada akhirnya hanya kemudian menciptakan kesenjangan
kesenjangan ekonomi karena mereka yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk membuat aturan untuk pengaturan dalam semua persoalan ya, termasuk di ekonomi atau hukum, itu selalu ada konflik of interest, selalu ada kepentingan tersendiri untuk kelompoknya sendiri, untuk kemudian kepentingannya sendiri, sehingga kemudian mereka pada akhirnya dipegang oleh para pemilik-pemilik modal atau pemilik-pemilik kapital yang bisa menguasai kekuasaan atau kewenangan dalam pembuatan hukum dalam sistem demokrasi, yang kemudian ini yang sering kita sebut sebagai oligarki. Jadi buat apalah kemudian kita mempertahankan sebuah sistem politik yang hanya melahirkan oligarki. Lebih baik kita beralih kepada sistem politik yang nyatanya itu menjadi ajaran dari Sang Pencipta, yang itu nyatanya menjadi ajaran dari Al-Khaliq ya, Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bisa kita lihat contoh kegemilangannya pada zaman khalifah-khalifah terdahulu. Semoga kemudian kita selalu menjadi muslim yang taat, semoga kita kemudian selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan juga kelancaran, dan juga kesuksesan dalam segala hal, dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan kemudian kita bisa dikumpulkan dan bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW kelak di akhirat, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Ini dari kami, selamat menonton Ngapak Mengaji, dan jangan lupa untuk selalu like ataupun subscribe ataupun share dari channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.